Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang input, output, dan aritmatika sederhana pada Python. Nah, pertama di sini kita langsung aja buka Jupyter Notebook ya. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan. Di sini saya menyimpan di dokumen. Saya membuat folder belajar Python. Dan langsung aja kita membuat file baru dengan klik new dan Python 3. Oke, pertama kita akan membahas tentang output. Nah, untuk mencetak sebuah output, teman-teman bisa menuliskan perintah print, kemudian buka kurung. Nah, untuk mencetak string kita membutuhkan tanda petik ini. Ini bebas ya, petik 1 atau petik 2. Sebagai contoh di sini saya akan mencetak hello world ini ya. Kehadiran dia akan melakukan hello world. Atau kita juga bisa mencetak sebuah angka. Kemana untuk angkanya kita nggak perlu menuliskan tanda petik, langsung aja kita tulis angkanya. Kehadiran. Nah, seperti ini. Kita zoom dikit biar lebih jelas. Nah, seperti ini struktur penulisan output pada Python, cukup sederhana ya. Nah, uniknya pada Python di sini kita tidak perlu menuliskan titik koma. Nah, hal itu cukup efektif nih untuk mengurangi error akibat kesalahan penulisan. Karena kan sering banget sih kita error gara-gara kelupaan nulis titik koma. Hal tersebut tidak berlaku di Python. Kemudian di sini kita juga bisa mencetak sebuah variabel. Misal kita buat variabel baru, bilang build 1 misal 5. Nah, untuk membuat variabel teman-teman nggak perlu juga nih di sini menuliskan tipe datanya. Jadi langsung tulis aja nama variabelnya sama dengan dan isinya. Gitu. Karena variabel pada Python ini fleksibel ya, jadi bisa berubah-ubah gitu, bisa diubah tipe datanya gitu. Misal kita print aja gini ya. Ketika di run dia akan menampilkan isi dari variabel ini. Nah, yang dimaksud fleksibel tadi kayak gini nih. Misal kita cek, kita tulis lagi bilang 1, kemudian kita ubah isinya menjadi string. Kan tadi integer nih, kita ubah jadi string. Terus kita print lagi aja. Gini ya, ketika di run, nah gini. Yang awalnya integer kita ubah jadi string gitu. Dalam satu variabel yang sama, itu bisa kalau dalam Python. Kemudian kita akan mengkombinasikan nih antara dua outputan. Kita gabungkan gitu ya. Caranya print kurung. Misal kita membuat string dulu bilangan 1 gini aja, sama dengan gini. Bisa menggunakan koma. Misal x aja deh, x sama dengan 6 gini ya. Sini kita outputkan x, coba di run. Nah, bilangan 1 sama dengan 6. Karena sini kita tulis x, cuma kita mencetak sebuah string ini, kemudian kita tambahkan dengan variabel x. Nah, selain menggunakan koma, kita juga bisa menggunakan tanda tambah. Ya, apa sih bedanya tambah sama koma? Oke, kita run dulu ya. Tuh, kalau menggunakan tambah, error. Kenapa error? Karena kalau menggunakan tambah ini, antara yang di sini nih, itu harus memiliki tipe data yang sama. Kan ini string. Sedangkan yang ininya integer nih, 6. Gitu. Jadi nggak bisa ya kalau kayak gini ya. Ya, tapi kita pengen menggunakan tambah nih, tetap kita pengen. Walaupun nggak bisa gitu. Nah, bisa kita akalin. Jadi kita samain dulu variabelnya. Jadi yang integer ini kita ubah dulu ke dalam string. Caranya, tulis saja str, kemudian kita bungkus variabelnya. Nah, kita run. Jadi udah bisa ya. Oke, nah gini ya. Tuh. Oke, selanjutnya masuk ke input. Untuk input kita membutuhkan variabel nih, misal nama. Kita isi, nah kita tuliskan aja input.
sebelumnya kan untuk variabel ini kita isi ya dengan hardcore gitu ya, langsung diisi melalui code-nya. Nah, kalau ini bisa kita isi dengan inputan pengguna. Caranya seperti ini. Nah, coba kita run aja. Tuh, dia udah bisa meminta inputan dari user. Misal kita kasih nama Asep. Oke, gitu ya, udah bisa ya. Juga bisa kita kasih caption, misal masukkan nama. Oke. Run. Nah, kayak gini ya, dia mencetak captionnya, baru meminta inputan. Nah, kenapa kayak gini doang gitu? Kita cuma inputan doang, tapi nggak ada aksinya. Gitu ya, karena emang program inputan itu kan tugasnya cuma meminta inputan, kemudian memasukkan ke dalam variabel. Nah, kalau untuk menampilkan aksi nih, kita perlu juga gini, kita gabungkan ya antara input dengan output. Jadi kita print aja variabel namanya. Kita di run, masukkan Asep, dia akan mencetak variabel yang di dalam nama tadi, yaitu hasil inputan dari user. Gitu. Jadi kayak gini untuk input. Kemudian selanjutnya itu aritmatika sederhana. Sama seperti di bahasa pemrograman lainnya. Di sini untuk aritmatika sederhana kita bisa menggunakan sebagai contoh ya 4 ya, tambah 2 ini. Kita kopas dulu biar lebih cepat. Ya. Untuk tambah kita menggunakan tanda tambah, kurang kita menggunakan tanda kurang, untuk kali kita menggunakan tanda bintang, bagi kita menggunakan garis miring, untuk pangkat ya bisa juga pangkat kita menggunakan bintang 2 kali, atau modulo kita menggunakan persen. Gitu. Kita coba dulu ya, kita mencetak ini. Kita run. Nah, dia akan menampilkan hasil 4 ditambah 2, 6. 4 dikurang 2, 2. 4 kali 2, 8. 4 bagi 2, 2. Nah, kalau untuk pembagian ini biasanya auto, dia akan kebentuk float atau bilangan catat ya. Kemudian untuk pangkat seperti ini, 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Untuk modulonya 0. Kenapa 0? Karena 4 jika dibagi dengan 2 itu nggak ada sisa baginya. Kalau nih, misal contoh 5 deh. Dia akan menampilkan 1. 1 itu dari mana sih? 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Terus kita bulatkan nih, 2,5 jadi 5. Jadi jadi 2 maksudnya. Jadi 2 dikali 2 ini hasilnya 4 kan? Jadi 5 ini dikurang 4 ini hasilnya 1. Nah, jadi 5 mod 2 ini hasilnya 1. Kayak gitu ya, kurang lebih gambaran untuk modulo. Nih, kita juga coba nih sekarang akan kita gabungkan nih antara input, output, dan aritmatika sederhana. Misal kita buat variabel dulu x dengan kita meminta inputan. Input kurung, langsung aja deh, nggak usah dikasih caption. Terus y juga sama dengan begini. Kita run, dia udah meminta inputan, saya teruskan 4, teruskan 2 gitu ya. Terus kita coba output. Kita lupa tanda petik. X sama dengan kita kasih koma X gini ya. Untuk Y juga sama, kita bikin gini juga. Jadi coba kita run ya. Kita masukkan X nya 4, kita masukkan Y nya 2. Jadi X sama dengan 4, Y sama dengan 2 gitu. Kemudian di sini kita coba melakukan aritmatika sederhana. Misal kita ingin membuat program perpangkatan nih. X pangkat Y berapa sih gitu kan. Jadi kita tuliskan dulu aja X atau gini aja deh, variabelnya X, pangkat, Y
gitu ya. Baru di sini aritmatika sederhananya. Untuk pangkat tadi seperti apa? Kita menggunakan ini ya, X pangkat C, gini kan. Tanda bintang 2 untuk pangkat. Kita coba dulu nih, kita run. Misalnya kita 6 pangkat 2. Hasilnya error. Nah, itu kenapa error? Karena semua yang inputan user ini disimpannya itu dalam bentuk string. Nah, sedangkan untuk bentuk string sendiri itu nggak bisa dihitung gitu. Jadi nggak bisa melakukan aritmatika. Caranya, kalau kita untuk membuat inputan kayak tadi, inputannya ini kita ubah dulu menjadi integer. Nah, sebelumnya kita udah nih mengubah integer menjadi string dengan cara str, terus kemudian kita bungkus variabelnya. Nah, kita juga bisa sebaliknya. Dari string menjadi integer. Jadi dengan cara tulis int, kemudian kita bungkus variabelnya. Kita bungkus variabelnya. Oke, jadi ketika di run dia akan bisa nih, misal 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16 gitu kan. Ini atau teman-teman mau coba cara yang lain. Caranya dari awal kita udah ubah dia menjadi integer. Kayak gini. Ini juga bisa. Ya. Jadi 4 pangkat 2. Nah, gitu bisa ya. Kalau untuk yang kayak gini logikanya dia tuh meminta inputan dari user. Nah, inputan itu diubah dulu menjadi integer baru disimpan ke X kayak gitu. Ini juga teman-teman mungkin bisa coba-coba ya. Ini kita ubah jadi yang lain, misal kali, bagi, atau mau menggunakan rumus, misal rumus matematika gitu. Itu bisa juga. Oke, jadi sekian tutorial dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.